Komka itu adalah gereja muda. Orang muda Katolik itu adalah gereja muda. Ya. Dan gereja muda ini penuh dengan segala kedinamisan, penuh dengan segala kreativitas, penuh dengan segala gejolak apapun. Nah, hidupilah itu. Setelah itu masuklah Pastor Teddy. Nah, disinilah yang kita semangatnya luar biasa dengan motonya dia adalah gereja ini adalah rumah orang muda. Iya. Nah, kita cheese dulu. Kopai. Kopi Romo. Berapa lama ya? Udah lama-lama amat kan untuk nyambung ke video selanjutnya. Karena kita menunggu, bukan hanya menunggu sih, tapi karena kita pengen dengar suara-suara dari beberapa kota yang pernah didatangi Romo Teddy. Bertugas maksudnya, pelayanan. Didatangi mah banyak. Iya, banyak ya. Pasti sering diajak dulu ya. Sampai rokok. Itu aku ingat di mana ya? Aduh, podcast berapa? Podcast 2 ya? Yang kedua. Nah, kalau teman-teman pengen tahu cerita tentang podcast kedua tentang Poli yang kehabisan rokok dan malu minta rokok, itu di podcast kedua. Nonton tuh yang belum nonton dari 1, 2, 3, 4 ya sudah ya? 4, 5 kita sudah punya 6 episode. Ya soalnya saya baru gabung di 4 episode. Dan saat ini kita apa nih Om? Kita pengen mendengar suara-suara dari mana nih? Dari Sangatan kayaknya. Infonya itu kita dapat kiriman video tentang yang mereka ngomongin soal Pastor Teddy lah. Iya. Aku jadi kebiasa Romo ngomongin tentang Romo Teddy ya. Ngomongin apa tentang apa nih Om? Tentang ya kayak apa ya? Udah lihat sendiri aja lah. Ya kita lihat ya. Nah, kita itu tahun orang muda Katolik yang dicanangkan oleh almarhum Pastor Teddy. Nah, pada saat itu Pastor Teddy kan memberikan tanggung jawab, memberikan kesempatan nih kepada. Kalau kita bilang kan itu bukan bukan tanggung jawab yang berat, bukan tanggung jawab berat. Maksudnya itu kesempatan bagi kita. Pastor Teddy memberikan kesempatan bagi kita untuk menghandle semua kegiatan yang ada di paroki. Nah, pertanyaan saya nih buat Bang Antoni, sebagai seorang OMK, terus tuh ikut kegiatan, maksudnya kita tuh jadi panitia, semua kegiatan yang ada di paroki kita yang menghandle orang muda gitu ya. Bayangin kita menghandle ribuan orang-orang, maksudnya umat-umat di paroki kita. Itu Bang Antoni kayak mana perasaannya? Maksudnya kira-kira Bang Antoni selama menjalani itu tuh ada beban nggak sih dalam hati? Kalau untuk itu memang dalam pribadi saya berpikir pribadi itu memang ada beban. Tapi satu motivasi yang membuat saya semangat dalam berkarya di OMK itu dari Pastor Teddy itu, jangan pernah takut dengan jatuh. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah. Pokoknya itu intinya dalam melakukan kegiatan apapun itu. Jadi begitu dia mengeluarkan kata-kata itu, pribadiku langsung terbuka. Terus nggak lama kemudian dia punya wacana untuk segala kegiatan itu 50% itu dipegang sama orang muda. Memang sejak awal dia udah pernah ngomong bahwa akan 70% Paroki Santa Teresa Sangatta itu dipegang sama orang muda. Tapi dia mencoba untuk menjadi kegiatan awal, yaitu waktu itu kita panitia Paskah. Iya. Panitia Paskah itu bukan hal yang biasa menurut pribadi saya. Beda kalau panitia Natal cuma 2 kali. Panitia Paskah itu pembukaan lagi. Paskah untuk Santa Teresa Sangatta itu 2. Paroki sama di sini, mungkin sama di. Ada 2 gereja ya kita ya, gereja Santa Teresia sama gereja CCKT. Kita tinggal 2 gereja. Itulah yang kami bingungkan, bagi tenaganya kayak apa, dengan semangatnya yang cuma 2-3 kata itu, jangan pernah takut jatuh.
Dan jangan pernah takut salah, karena titik poinnya adalah kalau misalnya kita nggak bisa mengambil keputusan itu atau bisa mengambilkan kegiatan itu, otomatis orang muda adalah gagal dalam melayani gitu. Karena prinsip saya itu melayani Tuhan itu bukan Mazmur, bukan lektor, bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, tapi ada banyak cara. Banyak cara. Termasuk paling mulia sebenarnya itu parkir. Orang itu mensepelekan kegiatan parkir, padahal itu adalah safety untuk dia masuk ke gereja itu paling penting dari pintu gereja. Inti utama. Keselamatan kita di gereja juga itu tergantung dari teman-teman parkir, teman-teman yang selalu parkir. Nanti ya kita akan lihat teman-teman yang selalu menjaga parkir, kita akan lihat nanti di video selanjutnya. Ya, benar-benar. Kalau untuk Pastor Teddy, teladan bagi. Iya, asik. Dalam berkarya itu teladan. Ya berat ya kata-katanya berat, tapi memang benar loh teman-teman ya. Kita tuh kita merasakan ya panitia tahun 2019 18 kayak 19 ya, tahun orang muda ya, waktu itu Bang Anto menjabat sebagai ketua. Wah benar-benar padat banget, setiap bulan kita punya kegiatan ya, setiap bulan tuh kita adain kegiatan dan itu kita menjawab tantangan itu, bukan menolak, tidak juga menganggap itu berat, tapi kita menjalankan. Dan benar kata Pastor Teddy, jangan pernah takut salah. Dan kami, puji Tuhan, kita bisa berhasil ya Bang Anto ya. Kita didukung sama DPP juga. Iya, didukung sama DPP, kita bisa melewati masa-masa itu dan merasa kayak itu pengalaman berharga sih dalam hidup itu ya. Nah, kalau Kak Emon? Iya, telah kita dilanjutkan, bahkan Pastor Teddy kan berharap juga kalau kita ada yang menjadi DPP ya. Iya benar ya. Bahkan mungkin ketua 1 atau ketua 2 kan. Hampir kita 70% dari OMK itu menjabat di DPP waktu itu ya, dia ngomong gitu. Ya. Dan itu terbukti sih di tahun kepengurusan ini. Tahun ini lumayan lah. Iya, hampir semua kita di sini adalah masuk DPP. Kita OMK juga, kita juga DPP juga. Nah, Kak Emon, sebagai ketua OMK, apa itu? Aku OMK, aku DPP. Wih, apa dia buat? Aku OMK, aku DPP. Yes. Oh iya, dia pikir kalau itu kayak. Nah, Kak Emon, sebagai ketua OMK, sebagai anggota DPP juga, bagaimana cara Kak Emon membagi? Sebenarnya Tanggung jawab. Kalau untuk tanggung jawab tidak terlalu berat ya, untuk masalah saya sebagai ketua OMK, lalu di DPP juga saya dipercaya oleh Anto sebagai sebagai koordinator kepemudaan ya. Saya dipercaya sebagai koordinator kepemudaan. Kalau menurut saya nggak terlalu jauh-jauh juga dari orang muda kan, karena kan Komka pun sama dengan kepemudaan itu kan satu jalur aja, satu alur. Jadi mungkin nggak terlalu sulit untuk beradaptasi, karena mungkin segala kegiatan dari DPP juga itu nanti mungkin Komka juga yang akan terlibat di dalamnya. Begitu juga kegiatan-kegiatan Komka pasti kita akan juga ke DPP, ke kepemudaan juga koordinasinya kan. Nah, saya dipilih Bang Anto sama wakil saya kan. Saya di kepemudaannya, dia di bagian olahraganya ya. Mungkin nggak terlalu sulit karena ya hanya itu yang kita urus, lingkupnya sama. Jadi bisa sinkron lah jalannya. Nah, jadi kalau selama itu kita jalankan dengan apa ya? Kasih dan dengan ikhlas. Iya, kembali ya. Dari moto kita kasih dan keikhlasan. Ikhlas dan penuh tanggung jawab, saya bisa lah. Tinggal bagaimana teman-teman yang mau terlibatnya aja lagi kan, yang diberi pandangan. Siapa sih kita ini orang muda yang harus memang terlibat untuk gereja, karena ke depan itu bukan bagi orang-orang tua kita atau bapak-bapak yang saat ini ada di DPP, pasti ke depan ya kita ini juga yang akan jadi pengurus gereja untuk mengembangkan gereja itu untuk lebih maju kan. Itu ya kita juga pasti ya, makanya dasarnya itu dari kita sekarang, dari Komka kita mulai belajar, kita mulai melihat pengalaman, kita tahu, kita kenal dengan pengurus-pengurus sebelum DPP, orang-orang gereja yang memang penting di dalam. Kita bisa belajar dari mereka, kita bisa lihat dari mereka apa sih yang mereka buat untuk gereja. Nah, itu yang jadi pengalaman kita untuk kita berkembang.
tinggal kita bagaimana kita mau belajar atau enggaknya aja lagi kan. Iya. Sama bagaimana kita mau terlibat atau enggaknya lagi. Iya, benar-benar. Seperti yang dikatakan ya, orang muda adalah masa depan gereja. Ya, kita ini masa depan gereja kita. Baru kapan ya lagi? Apa lagi? Ini baru. Dari OMK untuk DPP. Dari OMK untuk DPP ya. Dari OMK ke DPP ya. Karena tahun 2015 ya. Iya, ya, boleh. 2015 saya masuk di sini, OMK itu mohon maaf aja belum terlalu percaya sama umat sendiri, umat paroki. Maksudnya umat yang nggak percaya atau OMK nggak percaya umat nih? Apa? Umat yang nggak percaya. Oh, umat yang tidak percaya ya. Yang pertama ini mengenai tentang tanggung jawab di gereja. Saya masuk, terus kita itu nggak terlalu terlibat, nggak terlalu dilibatkan dalam kegiatan Dewan Gereja. 2016 Natal yang di sama Pak Thomas itu tahun berapa ya? 2016-17 itu. Nah itu kegiatan pertamanya OMK yang Natal di itu sangat booming sekali, yang dibantu sama panitia Natal terus sama OMK. Nah dari situ umat paroki Santa Teresa itu melihat teman-teman OMK berantusias dalam kegiatan gereja. Nah nggak lama kemudian waktu itu DPP langsung percayakan ke OMK itu untuk sebagai panitia ulang tahun gereja. Oh iya, luar biasa. Langsung dapat kepercayaan ya. Di situ saya sudah melihat bahwa ini adalah tolak ukur kesuksesan orang muda, kekompakan mereka untuk menjalankan tugas. Waktu itu ketua ya, ketua ketua olahraga ya, termasuk aku juga bendaharanya waktu itu. Banyak uang lah ya. Uang waktu itu 56 juta. Disebutkan lagi ya, nominalnya luar biasa. Ketua Itu panitia. pastor parokinya itu enggak takut-takut ngasih uang. Langsung memberikan kepercayaan penuh kepada orang muda untuk Itu pastor Kosmas waktu ini ya. Dan ini terakhirnya dia ya. 2016 itu. Nah, setelah itu masuklah Pastor Teddy. Nah disinilah yang kita semangatnya luar biasa dengan motonya dia adalah gereja ini adalah rumah orang muda. Iya, gitu ya. Apapun yang ada di situ milik orang muda, termasuk tempat makan di gereja. Milik orang muda. Tiap sore di atas ngopi, itu yang sangat luar biasa. Perkembangan disitulah yang membuat kami lihat Komka itu sangat sukses untuk melayani anak-anak. Caranya cepat, tinggal bakar-bakar pasti datang. Kameramennya ngantuk guys. Tangannya itu pegel. Sabar ya, kameramennya Di situ lah kalau dibilang tolak ukur sukses nggak pengurus waktu itu. Kalau pribadi saya sangat sukses. Baik yang masih di luar, yang di mana waktu itu lagi-laginya teman-teman OMK untuk rekrutmen teman-teman baru. Oh iya, saya termasuk yang baru. Saya termasuk yang baru rekrutmen ya, benar-benar. Setiap lingkungan. Nah, itu semangat karena banyak kegiatan-kegiatan yang menantang untuk untuk komitmen bersatu untuk membangun gereja. Oke, teman-teman, jadi demikian ya. Mungkin semua teman-teman sharing tadi benar-benar keluar dari hati, isi hati yang terdalam. Jadi kita semua fungsi kita di sini sebagai pengurus, kita sebagai pelayan. Jadi posisi tertinggi dalam gereja seperti Yesus melayani murid-muridnya, pelayan gitu ya. Jadi ya pemimpin adalah pelayan. Jadi mungkin. Nah, itu tadi video yang disampaikan oleh teman-teman dari Sengatta dan memang sangat menginspirasi Om ya bagi kita karena jelas banyak sekali teman-teman muda di sana yang sangat dilibatkan di DPP-nya. Jelas. DPP-nya terus mereka sangat berperan dan diberikan kepercayaan yang sangat sangat baik ya, sehingga mereka sangat percaya diri tuh. Lihat aja dari cara bicaranya, pembahasannya sangat percaya diri dan tidak malu untuk mengatakan memang saya dipakai dan dipercaya oleh gereja, sehingga dari pastor parokinya juga mendukung, bahkan DPP mungkin DPP kan tidak hanya anak muda tapi orang-orang tua juga. Yang di video itu kan jelas kita dengarkan mereka bilang awalnya memang tidak dipercaya, tapi di saat mereka sekali diberi kepercayaan, mereka juga didukung.
saya setuju dengan video dari teman Sanata bahwa memang harusnya memang anak-anak muda tidak hanya dikasih kepercayaan tapi juga didukung. Sebaiknya memang seperti itu. Didukung dan tanpa intervensi yang terlalu. Ya, Tidak artinya mengatakan bahwa ini salah. Kalau Ya. sudah salah, pasti anak muda langsung, iya salah ya. Langsung kayak ya saya juga kalau misalnya ngerjain sesuatu, Bang. Kalau misalnya ngerjain sesuatu terus salah dan dikata-katain dan akhirnya tidak diberikan konsen, akhirnya jadi minder, malas. Ini benar-benar plur, tidak ada perbandingan ya, tidak ada perbandingan, tapi kita ngomong apa yang ada. bukan berarti kita pengen dihargai atau enggak. Artinya gini, mungkin pengalaman yang saya alami dulu selama bersama Romo Teddy itu, secara saya tidak sadar bahwa saya diberi kepercayaan yang oh ternyata beliau bisa melihat potensi dari anak-anak yang ada di dekatnya dia setiap hari untuk oh iya ini dia bisa nih soal-soal yang beginian nih, oh si A si B bisa nih dengan hal yang begini. Jadi ya semoga saja. Jadi Tapi kayaknya ini tetap menjurus dari beberapa episode yang lalu. Kayaknya memang anak muda itu tempat ya. kayaknya iya. Iya dong, ya kan? Iya juga kan? sih. Kita kangen ya tempat-tempat kayak gitu. Tempat-tempat Bukan itu. untuk kita lagi, tapi melainkan untuk generasi-generasi selanjutnya bahwa Betul. warisan gereja untuk orang muda itu sangat sangat besar, dan harapannya juga besar bahwa anak muda khususnya anak muda Katolik memang butuh tempat untuk memberikan ide, kreativitas, inspirasi, sharing, dan wadah untuk curhat. Saya yakin Bang, memang itu. Artinya gini, banyak sekali ide-ide kreatif, kemampuan-kemampuan yang belum kita tahu. Gitu. Ya. Apalagi menyesuaikan zaman, Bang. Iya, jelas. Menyesuaikan zaman, Pasti. otomatis kalau menyesuaikan zaman, hati-hati dengan anak muda sekarang, lebih jago-jago pasti. Romo Teddy seperti ayah buat orang muda. Seorang pemimpin. Menginspirasi. Bapak orang muda Katolik. Ceria. My inspiration. Ayah yang penyayang, pengasih, pokoknya cinta sama orang muda. Seorang yang sangat mengayomi. Peduli dan hebat. Sahabat sejati. Penuh cinta. Beliau tidak ingin mengecewakan orang lain. Ayahnya orang muda. Romo Teddy itu adalah bapak panutannya orang muda, dan Romo Teddy itu adalah sosok penginspirasi kita semua. Orang yang paling bijaksana, ceria, dan paling semangat. Baik hati, berwibawa. Saat syuting bareng, beliau curhat suka duka selama menjadi pastor. Terus tuh selalu memberikan semangat kepada kita sebagai orang muda terus berkarya. Pada saat pengakuan dosa, karena itu bisa ngomong empat mata. Saat makan ayam geprek. Wawancara berdua soal panggil. Kebersamaannya. Saat curhat berkeluh kesah dengan beliau. Pas pengakuan dosa. Diskusi bercerita. Pada saat buat persiapan untuk misa di masa pandemi. Camping Rohani 2020. Saat acara Yunio dan momen pas saya sakit. Pas ultah didatangin ke rumah. Waktu acara di Santo Lukas, karena di situ kita kayak have fun bareng gitu nah. Paling berkesan itu pas
Romo Teddy mau dipindah tugaskan ke Paroki Lambing. Saat Unio MSF 2018. Saat curhat bersama dengan beliau dan saat makan bersama. Terbaik. Luar biasa. Ceria. Terbaik. Tegas banget. Rindu. Ceria. Panutan. Semangat. Ayah. Fighter. Luar biasa. Penyayang. Cabi. Nyaman. 2 kata. Komka itu adalah gereja muda. Orang muda Katolik itu adalah gereja muda. Ya, dan gereja muda ini penuh dengan segala kedinamisan, penuh dengan segala kreativitas, penuh dengan segala gejolak apapun. Nah, hidupilah itu.